Halo, kembali lagi bersama gue Jonathan N di sesi Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Buat teman-teman yang bingung kenapa curhat berbayar tapi gratis, jadi ceritanya dulu itu gue pernah bikin sesi curhat berbayar. Jadi gue dengerin orang curhat dan gue dibayar 100.000 per 5 menit. True story. Nah, tapi sekarang gue gratisin dengan syarat orangnya bersedia jadi konten YouTube. Tapi tenang, semua ini tetap dirahasiakan. Nah, kali ini kita kedatangan satu penelpon. Nah, sebut saja namanya Mawar ya. Halo, Mawar. Halo. Halo, ya. Apa kabar kamu? Sehat-sehat? Sehat, baik. Alhamdulillah ya. Silakan, mau curhat apa nih? Jadi gini, Bang John. Jadi saya itu Kenapa? awalnya tuh saya S1-nya kan teknik tuh. Oke, satu teknik terus. Di Bandung. Terus abis itu biasalah kalau mau lulus kan cari-cari magang. Terus abis itu saya udah dapat magang, terus abis kelar magangnya terus ditawarin kerja di situ. Tapi tiba-tiba bapak saya tuh nelpon, terus kayak, kamu yakin mau di sana gini-gini? Itu lumayan di BUMN, tapi ya BUMN kan kalau masuk ya berapa lah segitu. Terus kayak mending bantuin papa aja di rumah gini-gini. Terus ya udah deh akhirnya itu nggak tahu kenapa disuruh bantuin di rumah kan, soalnya juga jurusannya beda jauh kan, yang itu pajak, papaku pajak, terus akunya teknik kan, ya udahlah, terus pulang aja habis itu. Ya udah, habis itu terus ya ada di rumah terus dijelasin ternyata tuh ada kekacauan di rumah, nggak kacau sih, jadi kayak ternyata bapakku tuh awal mulai ceritanya itu karena bapakku tuh mau ngembangin firmnya, consulting firmnya itu, terus tapi kayak butuh duit sekitar 500 juta, terus kayak kepikiran buat ngagunin rumah. Nah terus kata si appraisalnya gini, ini sayang banget nih rumahnya 5M, diaguninnya cuma 500 juta, di push aja Pak bisa dapat 3M. Terus kayak bapakku kayak gimana ya udah diambil aja gitu. Tapi padahal kayak nggak punya plan apa-apa gitu loh. Terus ternyata itu awal mula ceritanya. Jadi Oke, terus jadi dapat uang kaget 3M, terus kayak buat apaan? Terus kayak akhirnya kayak jajan rumah tuh waktu itu, kayak tuh beli rumah gitu-gitu. Terus tanpa mikir kayak bunganya berapa, gimana segala macamnya itu. Terus kayak terus aku diceritain kayak iya terus gimana Pak, kenapa aku nggak diceritain dari dulu? Ya kan kamu fokus belajar di sana lalalala gitu kan. Terus terus ternyata sekarang keadaannya singkat cerita terkumpullah, pokoknya singkat cerita aja ya Bang John, singkat cerita terkumpullah itu jadi kayak total sekarang utangnya itu ada 5M. Terus aku tuh terus kayak sebenarnya dulu banget itu sebenarnya cukup sih cash flow-nya, cuman kayak emang rencananya kan kayak bapak-bapak kalau invest rumah kan rencana mau dijual gitu, tapi ternyata nggak segampang itu ngejual, apalagi terus kayak ternyata juga untungnya nggak banyak banget, apalagi sosokan lagi kan bikin bisnis kos-kosan segala, terus kayak beli rumah biasa, terus dibangun ngabisin duit banyak, duitnya ngutang juga, terus kayak ya ampun, terus kayak, mana bisnis kosannya tuh nggak jalan pula, aduh. Betul, oke. Jadi secara total 5M itu udah total semuanya tuh, termasuk cicilan KPR apa segala macam? Iya segala macam udah semuanya. 5M. Rumah utama belum lunas. Nah itu yang diagunin rumah utama kan, ya belum lunas sampai sekarang. Soalnya si rumah yang jajan banyak itu belum ada yang laku satu pun. Jadi kepusingan kayak, jadi kamu bantuin di rumah ya, soalnya ini Papa mau kayak PHK-in orang-orang, kamu belajar aja, Papa lesin gini. Jadi kayak disuruh udah nekat aja, jadi kamu konsultan pajak karbitan, bilangnya gitu. Oke Pak, siap. Terus kayak udah, jadi itu dalam waktu setahun aku tuh dapat 2 sertifikat, kayak sertifikasi brevet yang dari USKP itu loh Bang John, yang dari kayak nasional itu kan, kayak astaga. Terus kayak udah mulai dibawain ke perusahaan-perusahaan gitu kan, ini gini. Terus jadi kayak semua itu mulai pelan-pelan tuh si karyawan-karyawan mulai dikurangin kan, jadi ngurangin beban gaji. Terus kayak jadi aku sudah mulai kayak terjebak di sini. Terus habis itu tapi kok lama-lama kayak kenapa kerjaanku cuma gini doang. Terus lama-lama kayak awalnya masih digaji tuh, kayak ya udah aku mau kerja di bapak tapi gajiin sama kayak yang di BUMN. Itu kayak cuma digaji sebulan 2 bulan, abis itu kayak nggak digaji sama sekali, kayak nggak cukup nih cash flow-nya Mbak, gini. Terus terus kayak lama-lama kayak aduh kayak gini terus, kapan majunya? Terus kayak yaudah deh Pak aku mau ini S2 gini. Oh ya udah sekolah aja gini. Terus kayak ya udah gaji kamu buat bayar S2 kamu aja. Jadi kayak makin nggak digaji tuh.
Kamu udah S2 ini? Ini lagi tesis, udah tinggal Oh, sidang tesisnya aja. oh oke. Nggak ngambil beasiswa pas S2? Nah itu kan pengennya ambil, tadinya kan aku kan kayak pengennya LPDP kayak seperti teman-temanku yang lain kan, tapi kayak Ya. ya nggak mungkin lah Mbak kamu ninggalin papa sendiri gini-gini. Tapi S2-nya sayangnya nggak ada beasiswa. Right. Itu pun makanya cari yang lokal, universitas lokal yang murah-murah aja. Pokoknya aku nggak mau nganggur nih di sini kayak Ya, gini ya, ya, doang ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Nah abis ini kayak aku mau lulus terus kayak sebenarnya teman-teman tuh udah pada nawarin, Vi ini gantiin aku dong. Jadi kayak ada temanku di consulting firm yang Big Four itu mau resign, terus dia harus butuh pengganti kan. Terus kayak mau gantiin aku aja, langsung aja masuk gini kayak ya gimana, aku bilang bapak kayak kamu gantiin di sana gajinya nutup nggak nih buat bayar utang-utang papa. Aduh kayak mending kamu di sini kayak kalau kamu lulus S2 ntar makin gede deh, ini pasti makin gede, pasti bisa nutupin utang kita. Terus kayak tapi kok menurutku kayak susah sih kalau rumah nggak kejual tapi udah promo rumah kayak gitu tetap nggak laku-laku, Iya, gimana. betul. Aduh. Maafkan aku. Nggak. Ini sebenarnya masalahnya ada di papa kamu sih dan cara berpikirnya. Oke. Gue bukan financial planner, yang bisa gue bilang buat manajemen utang, coba kamu cari financial planner deh. Minimal dari situ semua utang jembrengin semua, jadi jelas ini masanya gimana, terus gimana cara melunasin utangnya, itu juga bisa ditanyain ke financial planner. Nanti bisa gue DM financial planner kalau misalnya lo butuh. Nah, tapi sebenarnya masalahnya sekarang ya ada di papa kamu. Dan gini loh, aku tidak tahu papa kamu sebenarnya sekarang apakah sekarang kerjanya ya udah ngelunasin utang atau ternyata diam-diam ya nambah utang baru. Dalam artian misalnya ya tadi kayak bisnis kosan terus tiba-tiba ya udah deh misalnya satu rumah lagi atau apa gitu, I don't know. Sebenarnya utang lagi cuman yang minor-minor gitu Bang John buat nutupin cash flow tiap bulan kan. Soalnya sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata orang dari luar tuh ngeliatnya ini banyak banget ya omsetnya sebulan 60 juta gitu, tapi kita buat ngelunasin utang tuh 58 juta, jadi kita cuma Right. bisa biaya hidup 2 juta. Nah buat 2 juta itu kita kayak tutup lubang gali lubang gitu loh buat biaya hidup tiap bulannya. Jadi kayak masih utang 10 juta, 15 juta, besoknya dibalikin gitu-gitu. Tapi itu tiap bulan kayak gitu terus, kayak ini kapan kelarnya? Ya sebenarnya kalau bisa kejual rumah sih kayaknya sudah cukup lumayan membantu ya. Iya sebenarnya sih. Atau kalau misalnya ya susah juga sih. Gue mikir might not be the best advice, tapi kalau misalnya rumah yang rumah pertama dijual jadi rumah yang paling mahal, ya udah kasih ke bank deh. Terus kalian pindah ke rumah yang kecil gimana ya? Nah itu sebenarnya kan aku sempat kayak di awal tuh aku sempat waktu ada financial planner terkenal itu booming kan, aku sempat kayak suggest kan ya ini ikut join ini aja ntar bisa gini terus kayak paling sarannya juga suruh ngejual rumah ini kan nanti, tapi kayak papaku tuh kayak masih ada kayak pride-nya gitu loh Bang John, kayak ini kerja keras papa sekian tahun jadi rumah ini tapi kok malah dijual gini masih gitunya sih, ngilangin itunya sih yang aku kayak Sorry itu saya ini adalah momen dimana papa kamu harus belajar. Dan soalnya gini kan jadinya banyak jadi pride-nya itu tidak membantu dia untuk mengambil keputusan hidup yang bagus. Dalam artian kamu beasiswa bisa nggak pakai biaya gitu kan. Kamu S2 bisa pakai beasiswa nggak keluar biaya, tapi karena ya nanti papa gimana gitu loh. Nah itu kan malah jadi keluar. Biaya buat beasiswa sendiri berapa? Buat S2 sendiri berapa? Lumayan sih 2 tahun. Aku dikejar biar kelar 3 tahun sih, 1,5 tahun ini 30 juta. 30 juta? Okay. Enggak sih, 60 juta sama uang pangkalnya. Ya 60 juta, nah itu kan lumayan juga gitu loh. Jadi di satu sisi gitu, jadi ini sebenarnya harus ngobrol sama bokapmu sih. Gimana caranya biar udahlah ini ego, let's put that aside. Ya sekarang kan gimana kondisi keuangan biar sehat dulu. Gitu loh, ibarat ada sakit giginya sakit, dibawa ke dokter, ya kalau harus dicabut ya udah dicabut. Karena setelah dicabut ya mungkin akarnya busuk, dicabut, gusinya jadi lebih sehat gitu kan. Kita juga jadi nggak kesakitan gitu. Bukan kayak aduh, gue udah 30 tahun hidup dengan gigi ini. Jangan dicabut, kan nggak gitu. Iya sih.
Ya, ya mungkin kalau saran dariku sih, ya udahlah ketemu financial planner, jebrengin semuanya tuh. Jadi tahu kayak oke, utangnya berapa di mana, ada utang yang bisa dilunasin duluan nggak, dan seterusnya. Kalau aku ya, coba cari utang yang paling kecil, yang paling cepat, yang bisa langsung dilunasin dulu. Tuh, jadi mungkin kamu sekarang sumber utangnya ada 4 nih misalnya. Iya. Kan ada 4. Ya udah misalnya ada yang satu 5 juta, ada yang satu 20 juta, ada satu yang 80 ada satu yang 30 juta, ada satu yang cuma mungkin 1 jutaan. Nah, berarti oke, lunasin utang yang 1 juta dulu. 1 juta dilunasin cepat, nah kemudian kamu fokus ke utang berikutnya. Misalnya yang 5 juta misalnya. Udah, kamu fokus lunasin utang 5 juta. Jadi kan kasarnya kamu udah bisa menyisihkan 5 juta, jadi kan kayak beban pokok utangnya jadi lebih rendah gitu kan. Jadi yang tadi dipakai buat bayar bunga-bunga, sekarang bisa dialihin buat bayar utang yang berikutnya gitu. Iya sih. Cuman kayak pernah ya, kayak aku kan nonton baca story Bang John juga kan kayak banyak yang saran-saran gitu kan. Cuman ketika aku bilang bapakku, dia bilang kayak, ya saya cash flow-nya dong kalau buat ngelunasin yang itu, gini-gini gitu. Kayak, tapi nah itu bunganya Pak, gini-gini. Terus katanya kayak, ya gimana ntar nggak bisa hidup Bang. Sesimpel ini gini. Kalau sayang cash flow-nya, ya bilang aja gini, bunga utang sama cash flow kamu lebih gede yang mana? Itu kan, kalau bunga utangnya 10% gitu, cash flow ya gitu-gitu aja ya kan, might as well dengan kita ngelunasin utang lebih cepat, kan kita jadi lebih menghemat 10%. Iya benar. Gitu loh. Iya sih. Lumayan juga sih, tapi dan jangan sampai gali lubang tutup lubang juga, itu kan cuma nambah-nambahin masalah yang nggak perlu. Iya benar. Atau ada barang yang bisa digadai nggak gitu. Nah misalnya, itu ini sampai sekarang nih kayak semua perhiasan ibu aku tuh udah digadai semua. Oke. Mobil jual? Mobil tadinya bayangin ya Bang John ya, abis dapat 3M dadakan itu, serumah cuma 4, mobilnya ada 6. Terus sekarang udah dijual semua, sisa 1. Itu pun jual mobil tuh aku yang maksain, kayak udah jual aja nih, buat apa bayarin mobil nggak kepake juga, mana pandemi gini-gini. Ya udah dijual semua akhirnya tuh Bang John, tinggal sisa 1 doang. Jual juga satunya kalau perlu menurutku. Gitu ya. Lumayan. Tapi kayak lumayan. Iya jadi sih, kayak gini, sih. di satu sisi kamu pandemi nggak kemana-mana, right? Di sisi lain selalu ada taksi online, ojek online lah, gampang gitu. Jadi bisa membantu juga. Iya sih, benar sih, harusnya. Aduh. Ya mau gimana ya, sorry itu saya. Iya. Jadi ya itu shortcut, jual mobil kayaknya lebih cepat buat kejual dibanding rumah. Buat bantu ngelunasin utang yang lebih kecil dulu. Iya sih, iya benar-benar. Itu abis itu kamu move on ke utang berikutnya. Nah kalau perlu ketemu financial planner, ketemu aja. Iya. Ya? Oke. Siap. Makasih banyak ya Bang John. Dan jangan gini. Coba ngobrol sama ayahmu biar kalian semua mengerti juga bahwa mungkin ayahmu bukan pengambil keputusan yang bagus. Mungkin. Iya. Ya ini jadi kalau misalnya ada apa-apa ya udah, kalau perlu diputuskan sama keluarga, voting deh gitu. Iya. Mau apa ya, kayak nurunin egonya tuh Bang ya. Susah banget, gimana cara persuade. Aduh. Makanya ini mungkin ya udah dikeroyok aja sama satu orang rumah. Okay? Iya. Iya sih, oke. Makasih banyak ya Bang John. Cukup mencerahkan. Iya, thank you. Iya. Ya, bye. Aduh. Nah, itulah pemirsa. Ya, jadi jangan biasakan ngutang ya, karena utang itu takutnya berlanjut ke utang-utang berikutnya. Kecuali utang produktif ya,